Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ini adalah materi pertemuan kedua untuk pelajaran kimia organik. Sebagai kelanjutan pembahasan tentang dasar dari asam karboksilat yang telah kita bahas sebelumnya. Di pertemuan yang lalu kita telah bahas tentang dan diharapkan telah dipahami bahwa apa itu asam karboksilat, bagaimana rumus umumnya. Kemudian yang kedua, bisa mengenali contoh-contoh asam karboksilat yang ada di alam. Lalu yang ketiga, sudah pula dijelaskan bagaimana dasar tata penamaan suatu molekul asam karboksilat. Di hari ini kita akan bahas dua hal ini. Atau minimal yang pertama aja dulu, sifat fisika asam karboksilat. Ini ya, saya ulang kembali. Jadi asam karboksilat itu intinya molekul yang punya gugus karboksil COOH nih, COOH. Apapun molekulnya, karena gugus fungsi asam karboksilat ini molekul dominan, maka ketika dia memiliki COOH bisa digolongkan sebagai molekul asam karboksilat. Dia pembentuk ras asam. Yang asam-asam di alam itu asam karboksilat ya. Misalnya di manusia ada asam propanoat di keringat kita yang ketiak ya. Di makanan ada cuka CH3COH. Kemudian contoh yang pembahasan yang ketiga yang lalu, tata penamaannya, kata kuncinya itu kan ini ya. Ini untuk penamaannya dibuat dengan dua kata, diawali dengan kata asam, lalu diakhiri dengan oat. Yang di depannya itu menunjukkan jumlah C-nya dengan gugus fungsinya jika ada. Misalnya saja yang nomor 1. Nomor 1 ini jumlah C-nya 1, 2, 3. Atom C nomor 1 itu di COH ya. Jadi bukan dari belakang sini. Ini C1. Maka karena C-nya 3, propanoat ya. Di atom C nomor 2 ada OH, sehingga namanya asam 2-hidroksi. Ini 2-hidroksi ya. Atom C nomor 2 ada OH, dan karena C-nya 3 namanya propanoat. Propanoat. Lalu yang kedua, tidak ada gugus fungsi tambahan, C-nya 6, ini 1, ini C2, ini C4-nya, ini C5, lalu C6. Karena C-nya 6 berarti asam heksanoat. Asam heksanoat. Nomor 3, C-nya cuma 1, ini saja, COH, berarti dia namanya asam yang C1 metanoat. Untuk nomor 4, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada juga yang menyebutnya C-nya cuma 3 ya, ini saja nih C3. Kenapa? Karena COH-nya dia langsung pisahkan, oh ada 3. Tapi nggak apa-apa, itu dibenarkan saja. Kita bikin aturan yang umum saja bahwa C terpanjang yang kita pakai, C-nya 5. Berarti dia namanya asam pentanoat. Pentana ya. Nah, kita tahu bahwa di atom C nomor 3 ada OH-nya, berarti kita tulis nih asam 3-hidroksi. Kemudian 135 ini menunjukkan COH-nya ada 3 di atom C nomor 1, 3 dan 5. Maka namanya 1,3 pentana trioat. Untuk nomor 5 C-nya 1, 2. Berarti asam 2 kata ya, asam C2 etana berarti etanoat. Gitu. Penamaan gampang lah ya. Ini contoh-contoh yang lain ini. Ini contohnya C. Contoh asam karboksilat yang lain kita paling jumpai di susu ya nih. Asam laktat. Atau yang pernah kalian pakai penetralan atau standarisasi NaOH pakai asam oksalat. H2 gimana ya? H2 C2 O4. Ini asam karboksilat ya. Jadi C-nya 2 bikin C2 begini.
C-nya 2. Kemudian dua-duanya itu adalah karboksil. Ini CO. Susah nulisnya. Pengen juga bisa nyoret-nyoret langsung di layar kayak HP. Atau laptopnya bisa touchscreen. COH nih. Ini asam oksalat ini ya. H2 C2 O4 1 2 3 4. H2C24. Berarti ini asam karboksilat dengan C2, berarti namanya asam C2 berarti etanoat. Noat. OAT. Ini. Hanya saja C-nya karboksilnya 2. Ini. Berarti kita jelaskan saja bahwa 2 itu dia asam 1,2 etanadioat. Nah, itu asam oksalat. Asam 1,2 etanadioat atau etan 1,2 dioat. Asam etana 1,2 dioat atau asam 1,2 etanadioat, sama saja. Contoh-contoh yang lain, asam perfat dijumpai di metabolisme tubuh ya. Kemudian asam malat di beberapa buah. Kemudian yang nomor 4 asam sitrat tadi yang kita bahas sebelumnya. Ada biotin di sel juga. Abiotic acid jarang ya. Asam folik ini dijumpai di kolesterol. Contoh-contoh saja. Jadi semua asam karboksilat nih. Yang jelas ada COH-nya. Ini COH, ini COH, ini COH, ini asam karboksilat. Oh, ini ada namanya nih. Asam 2-hidroksibutanoat nomor 1, asam ketopropanoat nomor 2. Karena C-nya 3 ya. Berarti propanoat. Ini C nomor 3, nomor 2 C-nya 3. Nomor 3 karboksil piridin, ini strukturnya pirimidin di vitamin A. Niacin. Nomor 4 pentanetirat dan seterusnya. Kita lanjut mulai bahas yang materi semester ini tentang sifat fisika dulu. Sifat fisika kita tinjau 3 hal. Yang pertama tentang wujudnya. Kenapa sih asam karboksilat itu ada yang padat cair? Kemudian yang kedua tentang kelarutannya. Kenapa beda-beda kelarutannya? Kenapa cuka itu campur air larut saja gitu sempurna gitu ya? Sedangkan kalau kita punya bahan yang lain lebih sukar larut, misalnya asam lemak, atau bahkan ada dijumpai dalam bentuk padatan ya. Lalu yang ketiga tentang kelarutannya. Yang keempat tentang perbedaan titik didih. Ada yang lebih mudah menguap, ada yang lebih sukar menguap. Coba kita lihat nomor 5 nanti. Tapi kita paham dulu tentang sifat fisikanya saja, kelarutannya, wujudnya, dan titik didihnya. Kalau kita coba data, beberapa contoh asam karboksilat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Itu dijumpai dalam bentuk nih, di lemon ada asam sitrat gitu ya, ini yang tadi kita bahas, pentanatrioat. Di semut juga itu sebenarnya kalau kalian menganiaya semut keluar baunya ya, kalau ke lidah atau kalian gosok nanti di perutnya itu mengeluarkan aroma kecut, itu asam metanoat, C-nya 1. Kemudian cuka ini sudah dikenal, asam asetat atau asam etanoat. Di minuman kita yang kalian konsumsi di makanan fermentasi ada yogurt. Di situ ada asam 2-hidroksipropanoat. Bukan asam propanoat ya. Ini yang di ketiak kita asam propanoat. Yang di kambing sudah diperkenalkan ada asam heksanoat. Ini kristal asam sitrat, contohnya ini cuka. Lalu ini asam semut misalnya, atau bahan untuk obat tetes teling ini kayaknya.
Nah, kalau kita coba bandingkan data-datanya, kalau setelah kita data, oh ternyata di dalam bentuk asam sitrat itu, nih, asam sitrat itu padat dibentuknya, sedangkan asam semut itu cair. Misalnya juga asam oksalat itu padat kan, yang ditimbang. Nah, sedang di yogurt, yogurt itu sudah mulai terkoloid karena di dalamnya ada padatan asam 2-hidroksipropanoat. Asam propanoat sendiri di ketiak cair ya. Kemudian asam kambing juga cair. Asam heksanoat. Berarti kita lihat nih, oh ternyata asam karboksilat itu ada yang padat, ada yang cair. Lalu pertanyaan kenapa gitu ya. Kemudian kalau kita data kelarutannya masing-masing, ternyata ada yang larut sempurna, ada yang larut sempurna, ada juga yang tidak larut sempurna, kelarutannya kecil. Misalnya untuk yang sitrat itu hanya mampu melarutkan 181 gram asam sitrat dalam 100 ml. Sedangkan untuk yang asam kambing itu kelarutannya cuma 1,08 ya. Ini bukan 1000 ya. 1 gram dalam 100 ml. Cuma sekitar 1%. Jadi beda-beda tuh kelarutannya. Lalu pertanyaannya kenapa sih beda-beda kelarutannya begitu? Ada yang larut sempurna, ada yang kelarutannya terbatas. Kemudian titik didihnya beda-beda nih. Ada yang rendah, ada yang tinggi. Ada yang bahkan sampai 310 derajat. Bagaimana merasionalisasikannya? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita ketahui dulu bahwa wujud asam karboksilat itu cuma dua. Ada yang padat, ada yang cair. Jadi yang pertama, wujud asam karboksilat itu ada yang padat, ada yang cair. Kenapa sih seperti itu? Jadi yang mempengaruhinya itu kita bisa tinjau bahwa ternyata faktor yang menyebabkan hal seperti itu karena jumlah rantai atom C-nya beda-beda. Pada dasarnya ini berlaku umum ya, berbanding lurus. Artinya apa? Jika C-nya semakin bertambah, maka cairannya itu semakin kental, bahkan sampai padat. Jadi misalnya tentu yang paling encer itu yang kalau ada 6 begini urutannya, yang paling encer itu asam semut ya. Ini paling encer. Urutan pertama. Kenapa? Karena C-nya paling pendek harusnya ya. Lalu dengan volume dan konsentrasi yang sama harusnya yang lebih kental, kemudian cuka karena C-nya cuma 2. Lalu yang lebih kental lagi C-nya 3. Asam propanoat. Nah, baru kemudian yang C6. Kenapa kita lakukan pengecualian untuk asam propanoat yang ada OH-nya ini? Karena gugus fungsi tambahan. Kalau ada gugus fungsi tambahan itu berpengaruh. Ya, coba lihat nih. Ini C-nya sama-sama 3 antara asam propanoat dengan asam 2-hidroksipropanoat, tapi bahkan wujudnya beda nih, ada yang padat, ada yang cair. Faktornya dari mana? Karena dari sini nih. Adanya gugus fungsi tambahan. Untuk yang nomor 1, ini bahkan padat sekali. Kalau di yogurt itu kan paling jadi koloid saja, larutan yang sudah kelarutannya sangat kecil dalam bentuk koloid. Nanti yogurtnya itu jadi keruh-keruh gitu. Tidak ada yogurt yang jernih karena tidak larut dalam air yogurtnya sendiri. Namun untuk lemon sendiri bahkan sudah padat, tidak dalam bentuk koloid, sudah padat full. Kenapa? Selain C-nya panjang, dia punya gugus COH yang banyak dan juga punya gugus hidroksi sebagai gugus fungsi tambahan yang banyak. Bahan nih. Jadi faktor yang mempengaruhinya itu pertama ini ya, nih. Jumlah atom C. Semakin panjang C-nya maka semakin
kental hingga padat. Tentu faktor yang kedua ini, adanya gugus fungsi tambahan. Gugus fungsi tambahan yang tentu yang polar ya, misalnya OH, gugus COH nya sendiri lebih dari 1 dan lain-lain. Maka semakin padat atau kental bahkan hingga padat. Itu tentang wujud. Lalu yang kedua, kelarutannya. Kelarutan ada nggak sih? Kok nggak ada kelarutannya? Untuk kelarutan kita lihat di sini aja nih, di tabel. Kelarutan dalam air yang paling sempurna tentu asam semut ya. Karena C-nya 1 juga. Jadi ini berbanding lurus ya. Larut dalam air. Jadi seberapa banyak pun asam semut yang kita campurkan, ini maksudnya larut sempurna begitu ya. Seberapa banyak pun asam semut yang kita campurkan dengan air akan semuanya bercampur merata. Artinya larut sempurna. Lalu kemudian berada di urutan kedua kelarutannya dan juga masih tetap larut sempurna cuka yang C-nya 2. Lalu kemudian semakin bertambah C-nya 3 juga masih larut dalam sempurna. Nih. Yogurt meskipun tidak ada datanya ini sudah tidak larut sempurna sebenarnya, larut dalam air namun sudah terbatas sampai dalam kondisi ini. Kelarutannya, nah coba kita bandingkan ini C-nya 6. Kalau panjangnya kan ini C-nya 5. Ini C5. Kemudian ada COH tambahan. Ada COH tambahan dari 1,3 wattnya, berarti tambah 1 ya, berarti anggap saja 6 juga. Kemudian heksanoat C-nya 6 juga ya. Ini. Kelarutannya dalam air itu lebih mudah larut yang padat tadi, yang lemon, yang asam sitrat. Kenapa? Ini larutnya 181 gram. Kalau asam heksanoat di kambing itu cuma 1 gram. 1 gram. 1,082 gram. Kenapa seperti itu? Jadi selain faktor C yang berpengaruh kalau semakin panjang semakin sukar larut, karena nih, gugus fungsi tambahannya juga berpengaruh. Karena gugus fungsi tambahan yang ada di asam sitrat semua itu polar, nih COH itu polar, COH itu polar, COH itu polar, OH itu polar, dan sedangkan air itu sangat polar, maka itu sangat mudah larut dalam air. Jadi kelarutannya cukup banyak. Sedangkan, coba lihat nih, di asam heksanoat ini non-polar, ini non-polar, di sini saja yang polar. Maka di sisi ini saja yang bisa larut dalam air, di COH. Akibatnya, yang sisi ini membawa sifat kurang baik larut dalam air, bahkan tidak larut. Akibatnya, menurunkan tingkat kelarutannya. Jadi, apa yang mempengaruhi kelarutan? Sama saja kurang lebih seperti ini ya. Semakin panjang rantai atom C, maka kelarutannya dalam air semakin berkurang. Faktor yang kedua juga gugus fungsi tambahan. Tentu gugus fungsi tambahan yang kita maksud adalah gugus fungsi tambahan yang bersifat polar. Kalau ada gugus fungsi tambahan yang polar, berarti dia semakin menaikkan kelarutannya dalam air. Yang mana itu polar? Yang ikatannya antara ini. Yang beda elektronegativitasnya. Kan pernah saya bahas sih kayaknya urutannya kayak gini nih. Von, Cool, Bridge ya. BR I CH. Kita bikin pembatas kayak gini nih. Kapan polar? Jika ada lintas begini ya.
Yang mana polar itu ini, kalau ada ikatan O dengan H. Batas ke kanan ini elektronegativitas rendah, yang ke kiri elektronegativitas tinggi. Kalau ada beda jenis berarti polar. O dengan H itu ada yang elektronegativitas tinggi, ada rendah, berarti dia polar. C dengan H sama-sama rendah berarti non-polar. C dengan C non-polar, H dengan H non-polar, I dengan I non-polar, O dengan O non-polar. Jadi kapan dia polar? Apabila dia lintas ya, tinggi dengan rendah. F dengan C, itu polar. Jadi misalnya O dengan H ini polar ya, COH itu polar karena C dengan O polar, O dengan H polar, atau H dengan I polar, H dengan F polar, H dengan Cl polar. Nah gitu. Semakin banyak gugus fungsi polarnya, maka akan meningkatkan kelarutan dalam air. Atau termasuk juga di sini nih, wujudnya semakin padat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi wujud dengan kelarutan dalam air yang mempengaruhinya mirip-mirip, sama. Atom C-nya dan gugus fungsi tambahannya. Lalu kita tinjau yang ketiga, tentang titik didih. Titik didih ini juga dipengaruhi oleh rantai atom C nih. Fungsinya itu berbanding lurus juga. Artinya apa? Semakin panjang rantai atom C, titik didih asam karboksilat ini semakin tinggi. Nah, coba lihat kita datanya nih. Asam formiat atau asam metanoat C-nya 1, titik didihnya 100 derajat. Kemudian asam etanoat C-nya 2, ini sudah semakin meningkat 118. Asam propanoat C-nya 3, 141. Ya. Dan seterusnya nih. Kalau asam butirat, asam butanoat C-nya 4, 164. Asam pentanoat nih C-nya 5, 186. Asam kambing, asam hexanoat ya 205 derajat. Jadi yang mempengaruhi itu rantai atom C. Semakin tinggi maka semakin meningkat titik didihnya, semakin panjang C-nya, berbanding lurus ya. Lalu ya hal yang kita perlu perjelas kemudian, titik didih asam karboksilat ini itu cenderung tinggi ya kalau kita bandingkan dengan alkana atau eter atau alkohol. Contoh saja alkohol ya. Alkohol itu kan C-nya 2 ya, C H3 CH2 OH. Ini C-nya 2 tapi alkohol. Kalau kita lihat di data biasanya titik didihnya paling sekitar 78 derajat Celcius atau 70 lah. Meskipun C-nya 2, nah kalau kita bandingkan 78, kalau asam karboksilat C-nya 2 itu tinggi sekali nih, 118. Atau bahkan kalau kita bandingkan kepada etana, etana itu ada di LPG, gas. Di suhu minus derajat itu udah menguap. Yang C-nya 2. Tapi asam karboksilat, asam etanoat di cuka itu titik didihnya tinggi sekali. Hal apa yang menyebabkan tersebut? Ini nih yang menyebabkannya. Karena di mana lagi di asam karboksilat ini dapat membentuk ikatan hidrogen. Sedangkan di etana atau di molekul eter itu ikatan hidrogennya tidak bisa terbentuk. Apa yang kita maksud dengan ikatan hidrogen? Ini sebentar ya. Nah, kita tinjau dulu asam lemak. Asam karboksilat juga dijumpai sebagai asam karboksilat rantai panjang dalam bentuk asam lemak. Jadi C-nya udah belasan bahkan 20-an nih. Fungsinya sama sih, titik didihnya tinggi. Titik didihnya itu bahkan sangat tinggi. Kenapa? Kalau tadi di tabel-tabel yang sebelumnya cuma 200-an ya, 200 asamnya. Asam nonanoat itu C-nya 9. C-nya 9 253. Namun di asam lemak itu C-nya udah lebih panjang lagi tuh. Ini misalnya di asam laurat. Asam laurat C-nya itu 12. Ini.
Asam laurat ini C-nya 12. Titik didihnya udah mencapai 298, 300. Semakin panjang nanti jadinya C-nya 18, ini C-nya 18. Dapatnya asam stearat sudah 361. Jadi sama gini ya, semakin panjang rantai atom C-nya ini, atom C yang panjang, semakin tinggi titik didihnya. Faktor yang lain juga ini nih, bahwa asam karboksilat itu bisa membentuk ikatan hidrogen dimer. Jadi kalau C-nya semakin panjang, titik didihnya semakin tinggi, dan faktor yang kedua adanya ikatan hidrogen. Asam karboksilat itu bisa membentuk ikatan hidrogen dimer. Apa itu ikatan hidrogen? Ini ya, harusnya masih diingat sih, karena sudah pernah belajar. Kita perjelas saja ikatan hidrogen itu apa. Mana ya? Kita bikin ini. Ikatan hidrogen itu kata kuncinya ini ya, ikatan antara dua molekul. Pahami dulu dua molekul. Jadi kalau dia berikatan dengan dirinya sendiri berarti bukan ikatan hidrogen. Yang kita maksud dua molekul kayak gini nih. Ini molekul satu, ini molekul kedua. Ini molekul 1 ke atas, yang di bawahnya molekul 2. Meskipun sesamanya. Kalau yang di atas ini beda. Ini kan CH3 CH2OH, berarti etanol. Kemudian yang di bawahnya ini kan air, H2O ya. Ikatan hidrogen itu antara dua molekul. Lalu yang mana terjadi ikatannya? Dua molekul atau lebih, di mana syaratnya molekul 1, kita anggap ini yang kiri, yang etanol molekul 1, memiliki unsur H yang terikat, unsur H dulu ya, unsur H. Hanya banyak nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 H di etanol di molekul 1. Namun tidak H semuanya, tapi H yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Yang mana yang tinggi? Yang tadi kita sudah bahas. Yang ini F, Cl, Br, I, bridge, ini FON ya, lupa nih, FON. H ini terikat ke C, berarti bukan. H ini terikat ke C, H ini terikat ke C, bukan. H ini terikat ke C, H ini juga terikat ke C. Ini. H yang ini terikat ke O, berarti H yang kita maksud yang ini nih. Berarti yang kita tandai H. Kemudian syarat berikutnya itu di molekul 2 memiliki unsur elektronegativitas tinggi. Kita anggap ini sebagai molekul 2-nya H2O. Ada elektronegativitas tinggi. Yang mana yang ini nih ada O. Ya. Nah, maka ikatan hidrogennya bisa terjadi di sini. Atau sebaliknya, kita anggap yang H2O sebagai molekul 1, berarti dia punya hidrogen yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi. Sedangkan di molekul 2 yang etanol sebagai molekul 2 misalnya, dia punya O nih, elektronegativitasnya tinggi, maka ikatan hidrogennya bisa terjadi di sini. Nah, itu yang kita maksud ikatan hidrogen. Pada asam karboksilat, nih, coba lihat nih, dia itu punya ikatan hidrogen bahkan bisa dimer. Kenapa? Kita anggap ini sebagai molekul 1. Lalu ini molekul 2. Apakah ini bisa membentuk ikatan hidrogen? Nah, perhatikan sesuai dengan definisinya. Ikatan antara dua molekul. Nah, sudah, molekul 1, molekul 2. Di molekul 1 ada hidrogen enggak? Ada 4, 1, 2, 3, 4. Tapi apakah 4-4-nya memenuhi syarat? Enggak. Karena yang C yang ini, di CH3 ini semua terikat ke C. Berarti bukan unsur H yang terikat pada elektronegativitas tinggi. Berarti ini tidak memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat cuma OH yang keempat, yang di OH.
hidrogen ini terikat pada O, berarti memenuhi syarat. Hidrogen terikat pada unsur elektronegativitas tinggi, berarti kita tandai ini H. Lalu kita tinjau di molekul 2. Apakah molekul 2 punya unsur elektronegativitas tinggi? Ada 2 nih, ini 1, ada 2. Sehingga kalau kita tandai misalnya salah satunya O, di O dengan H inilah yang bisa berinteraksi membentuk ikatan hidrogen. Sebaliknya, di H yang pada di molekul 2 ini bisa berinteraksi dengan O yang ada di molekul pertama. Nah, inilah yang kita maksud ikatan hidrogennya itu bisa 2, sehingga namanya ikatan hidrogen. Semakin banyak ikatan hidrogennya, maka semakin tinggi titik didihnya. Nah, untuk asam karboksilat sudah bisa dipastikan selalu bisa membentuk ikatan hidrogen. Akibatnya titik didihnya itu tinggi-tinggi, meskipun C-nya masih pendek-pendek. Contoh yang di bawahnya nih, ini kan etana nih. Nih, ini molekul 1, molekul 2. Apakah ini bisa membentuk ikatan hidrogen? Kita lihat. Molekul 2 terbentuk dari 2 molekul, cocok. 1, 2. Apakah bisa membentuk ikatan hidrogen? Syarat keduanya kita lihat. Di molekul 1 punya H. Hanya banyak, ada 6. Apakah 6 ini memenuhi syarat? Berarti bisa atau tidak? Kemungkinan nggak bisa. Kenapa? Karena hanya ini semua terikat ke C. Tidak terikat pada unsur yang elektronegativitasnya tinggi. Ini. Tidak ada satupun hidrogen yang terikat ke unsur-unsur ini, elektronegativitas tinggi. Berarti ini syarat pertamanya saja tidak terpenuhi ya. Apalagi molekul 2-nya tidak juga punya unsur elektronegativitas tinggi. Jadi dua-duanya tidak memenuhi syarat ini. Atau kalian punya lintas begitu ya. Kalian mau campurkan air dengan etana. Bisa nggak mencampur atau membentuk ikatan hidrogen? Tidak bisa. Kenapa? Molekul 1 ini etana tidak memenuhi syarat, air memenuhi syarat. Meskipun air memenuhi syarat, tapi pasangannya tidak memenuhi syarat, tidak bisa juga terjadi ikatan. Jangan dipaksa ya. Makanya jadinya kalau yang dicampur terpisah. Air, bensin, ataupun hidrokarbon itu berpisah. Kenapa? Karena tidak bisa berinteraksi. Sama juga dengan ether. Ether ini meskipun dia punya unsur elektronegativitas tinggi, tapi ini polar, non polar ya. Kenapa? Elektronegativitasnya itu ditarik ke arah yang sama kiri kanan, seimbang. Selain itu, dia tidak punya hidrogen yang terikat pada unsur elektronegativitas tinggi, sehingga ini tidak membentuk ikatan hidrogen. Titik didihnya sangat rendah ini, minus 24, bahkan etana minus 89. Kalau etanol 78, yang paling tinggi asam karboksilat. Jadi saya ulang, yang membentuk kelarutan titik didih yang berpengaruh itu di titik didih adalah rantai atom C. Faktor yang paling dominan kedua adalah ikatan hidrogen. Khusus asam karboksilat, ikatan hidrogennya bahkan 2. Kapan dia menguap? Ya pada saat dipanaskan dan ikatan hidrogen ini putus. Kalau etana belum dipanaskan udah putus. Etana pada etana ya. Itu saja dulu untuk faktor-faktor di sifat fisika asam karboksilat. Jadi kita tinjau 3 hal wujudnya. Padat dan cair untuk asam karboksilat. Kalau C-nya panjang semakin kental hingga padat. Titik didihnya dipengaruhi oleh rantai atom C juga, semakin panjang C-nya, semakin tinggi titik didihnya. Kalau kita bandingkan dengan molekul lain, asam karboksilat titik didihnya itu sangat tinggi. Kenapa? Karena bisa membentuk ikatan hidrogen dimer. Untuk kelarutannya juga sama. C-nya panjang berarti semakin sukar larut dalam air. Sedangkan kalau C-nya itu ada gugus fungsi tambahan yang polar, meningkatkan kelarutan dalam air. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.